Apa yang salah? Hei, permainanmu sudah dimulai dan kamu tidak mau menontonnya. Apa yang salah? Cukup kirim pesan dia dipenuhi duri. Ini sudah lama sekali. Berapa lama? Ada yang mau kamu katakan? Mari kita putus. Nak, aku tidak bisa mempercayaimu sekarang. Jika aku memikirkan dengan siapa kamu bersama, dengan siapa kamu berselingkuh, dan di ranjang siapa kamu tidur setiap hari. Aku tidak bisa hidup Xiao Bei. Mengapa? Kamu seperti ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah aku tidur denganmu setiap malam sekarang? Bagaimana dengan siang hari? Pada siang hari kamu bisa keluar juga. Aku bisa menggunakan kepribadianku untuk bahwa aku tidak melakukan apa-apa. Apa katamu? Ah, kepribadian. Apakah kamu punya kepribadian? Ah, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Kuo Haizao. Apa yang bisa kamu gunakan untuk membuktikan kepribadianmu padaku? Katakan. Aku memberitahumu, Kuo Haizao, jangan pikir aku tidak melihatmu berbaring telanjang di ranjang. Aku tidak melakukannya, tahukah kamu tentang imajinasi? Tidakkah kamu pikir ini adalah pengkhianatan? Ah! Bisakah kamu melakukan apa yang kamu katakan? Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menemuinya lagi? Bukankah kamu berjanji padaku bahwa aku tidak secara aktif menemuinya? Kamu ingin putus? Aku setuju. Jangan beri label padaku. Kamu sudah lama ingin putuskan? Benar? Bicaralah. Padaku, bicaralah padaku. Bicara denganku, sudah lama kamu ingin putus ya? Kamu mencoba segala cara untuk memprovokasiku. Untuk mengungkitnya kan? 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 Bagaimana kamu bisa begitu hina? Dan tak tahu malu? Ah! Ada tetangga di luar. Tolong perhatikan cara bicaramu. Entah itu hina atau tak tahu malu, aku tidak peduli aku. Sangat ingin mencekikmu sampai mati. Tahukah kamu bahwa aku ingin mencekikmu sampai mati? Aku benar-benar seharusnya tidak memberitahumu apa itu kesetiaan. Terlalu dini. Halo, ada. Apa dengan anak itu? Ada apa? Jangan menangis. Nak, apa yang terjadi? Aku ditangkap oleh Tentara Pembebasan Rakyat. Hah, Jangan menangis. Jangan menangis, nak.
Patuh jangan menangis. Hahaha. Masuk. Mobil. Hah. Masuk mobil, aku tidak tinggal di sini. Lagi kamu mau tinggal di mana? Aku. Tidak punya tempat tinggal. Aku akan mengembara. Dengarkan Hai Tao. Aku tidak melakukan ini. Karena aku ingin kamu kembali padaku. Aku tidak memintamu untuk membalas budi. Kamu bahkan tidak menginginkanku lagi, kamu yang pertama kali menyakitiku. Apa yang kamu katakan tadi? Apa maksudmu? Dengan meminta aku membalas budimu? Setelah sekian lama ternyata, aku tidak akan membuat janji lagi. Bos. Kamu menyelamatkan saudara iparku, tapi kamu juga mengorbankan dirimu sendiri. Aku hanya tidak tega menghapus pesanmu. Hari ini seperti yang kamu inginkan. Xiaobei kabur. Mau aku jelaskan ke dia? Lupakan saja kamu. Orang terburuk di dunia ini masih mau menjelaskan ke orang lain. Mau ngapain sekarang? Aku terima nasibku. Kita harus pergi kemana sekarang? Kamu nggak bisa tidur di mobilku malam ini. Aku nggak peduli, pokoknya aku akan ikut kamu. Kamu kemana, aku ikut kemana. Kamu bisa tinggal di sini sementara. Tapi aku nggak mau tidur di tempat tidur mereka. Itu bakal bikin aku nggak nyaman. Tinggal di sini dulu sebagai transisi setelah beberapa saat cari rumah sendiri. Kalau ada yang suka beli aja.
Terima kasih, hati-hati. Halo, ini aku. Mau ketemu aku malam ini. Aku nggak bisa nggak apa-apa. Aku cuma nanya soal lembur. Apa masalahmu apa lembur? Sama kayak rapat di film mobile phone. Setiap kali nggak enak ngomong, lembur jadi alasan. Aku tahu kamu orang sibuk. Aku nggak ganggu kamu. Hei Lao Song. Aku cuma kangen kamu. Nggak apa-apa. Jangan khawatir soal aku. Aku bakal jaga diri sendiri. Wembai. Aku masih pagi. Dari sekarang, kamu harus terbiasa sendirian. Malam-malam makan apa ya sendirian malam-malam? Hei Mbak, aku mau mampir ke tempatmu buat makan gratis. Makan apa? Aku lagi kelas gimana sempet masak buat kamu. Serius. Gimana kalau gini? Kamu telepon Sucun minta dia masak buat kamu. Hei abang ipar ini aku. Kamu bilang apa? Hei, aku nggak dengar. Kamu sudah kubilang aku tidak akan kembali untuk makan malam. Jangan masak untukku. Aku Haizao bukan Haiping kakak ipar hei. Suara kalian sangat mirip. Kakak ipar nomor kami berbeda. Jika nomornya benar mereka tidak. Itu dia. Oke, tutup telepon. Mengapa semua orang sibuk tapi hanya aku yang punya waktu luang? Hahaha. Mengapa musim panas adalah musim emas untuk suplementasi kalsium? Konsumsi kalsium meningkat di musim panas. Layananku lebih banyak tentang ini dan ini. Siapa yang bisa makan malam denganku? Mengapa musim panas pada tanggal 9? Ini kebenarannya.
Selamat tidur Sleeping Beauty. Tapi mungkin Zheng Zichen memprediksi kamu akan kembali. Dia bertaruh pada harta karun ini. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Akhirnya aku mendapatkannya. Di mana ayahku? Di mana aku? Zhao 13. Oh 14 membunuh ibuku. Kamu harus membalas dendam untuknya. Balas dendam. Lepaskan dia cepat. Halo, aku Susan Fulton. Selamat datang di Pulau Eksotis Palma dan Hotel Palma yang indah. Ikuti aku, dan aku akan memberitahumu lebih banyak tentang latihan ini. Ini adalah latihan peregangan dan revitalisasi saya mengembangkannya. Setelah bertahun-tahun latihan tari dan senam, setelah menjadi aktor, saya menemukan peregangan sangat penting dalam setiap aspek hidup saya. Satu dua tiga empat 1 2 3 4 2 2 3 ganti. Posisi 1 kaki 2. 23. Siapa itu? Siapa? Itu? Ini aku. Kembali ingat. Untuk mengunci pintu, jangan pernah membuka pintu untuk orang asing saat kamu pergi. Ingat untuk membawa kunci kamu. Kalau tidak, kamu harus menunggu sampai aku datang sebelum aku bisa membiarkan kamu masuk. Aku tidak bisa datang tepat waktu. Bisakah aku membuat salinan kunci ini untuk satpam? Itu tidak mungkin. Kamu bisa membuat satu set kunci dan memberikannya kepada Haiping. Untuk saudara perempuanku. Tapi aku tidak ingin dia tahu bahwa aku bersamamu lagi. Lambat laun dia akan tahu. Jalan pelan-pelan. Kakak, apa kamu sibuk hari ini? Untungnya aku tidak sibuk hari ini. Ada apa? Kalau kamu tidak sibuk, aku ingin memberimu kunci rumah yang aku tinggali sekarang. Pergi ke. Hai Zhao, biar aku tanya. Apakah kamu bersama pria itu lagi? Ya. Bagaimana dengan Xiao Bei? Dia tidak menginginkanku jadi. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri tidak? Ada gunanya aku bicara lebih banyak. Bukan. Begitu? Lagi pula dia telah membantu kita. Minggu depan, kamu bisa bilang bahwa aku akan mentraktirnya makan. Kalau dia menghargai, kamu bisa mengaturnya. Tapi dia mungkin tidak punya waktu. Aku bisa tanyakan padanya. Kakak ipar, kamu kembali. Sudah larut. Tunggu sebentar. Maaf, kami sudah rapat sepanjang pagi. Maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama. Hei Tuan Song. Kamu kembali, ayo. Duduklah. Makanan sudah siap. Ini. Masakan Haiping. Bukan? Haha, aku tidak tahu apakah cocok dengan seleramu. Tapi terlihat enak. Kamu bisa mencicipinya siang ini. Haha, ayo. Kita mulai. Ayo.
Cobalah kalau cocok atau tidak tahukah. Tapi itu tidak buruk. Rasanya lezat. Sangat bagus. Kemudian makan lebih banyak dan mari dimakan bersama Anda. Sama-sama kami adalah keluarga. Coba ini. Tapi lumayan. Rasanya cukup enak. Saya akan memanggang Anda gelas. Terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk keluarga kami. Ya. Ya, terima kasih. Anda memiliki toleransi alkohol yang baik. Saya tidak bisa diminum. Kami adalah keluarga jadi, kita tidak akan membicarakan soal ini. Mulai sekarang ayo makan. Pak, tolong dapatkan kertas untuk saya. Enggak sesuai selera Anda? Tidak buruk ini. Sangat bagus. Tidak apa-apa Mbak, dia terus kurang makan. Bagaimana unit Sucheng baru-baru ini? Wah, gak apa-apa. Apakah kerjasama dengan Fujian berjalan lancar? Tidak apa-apa. Ini hanya... Sibuk. Saya dipromosikan menjadi pemimpin. Setiap malam saya bisa diseret untuk mencuci kaki saya atau sesuatu dia minum. Begitu banyak yang dia. Hampir menjadi resmi korup yang umum. Apakah Sulun ada hal yang perlu kami katakan? Tidak masalah hanya mengatakan. Oh, Egon Song. Terima kasih atas minat Anda namun. Saya ingin berhenti bekerja saya. Apa yang salah dengan Anda? Sebenarnya saya bisa mengerti kesulitannya. Bagaimana dengan ini? Saya lihat apakah ada posisi yang cocok untuk Anda kemana-mana, dan kemudian Anda dapat bergerak. Tidak. Saya tidak ingin bergabung dengan perusahaan lain lagi. Saya ingin memulai bisnis kecil sendiri. Ya. Hingga Anda kira begitu. Ini juga pilihan yang bagus. Jenis bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Mau aku kenalin sama beberapa teman. Oh, nggak perlu deh. Gimana yang ngomongnya? Aku nggak mau bisnis gede-gedean. Cuma mau usaha kecil-kecilan buat nafkahin keluarga. Contohnya buka toko online kecil. Toko online kecil yang gimana? Nggak Mbak. Bisa nggak biarin abangmu selesai ngomong dulu? Aku udah lama nyari info soal ini. Aku mau jual buku anak-anak online. Sekarang kan banyak keluarga yang cuma punya satu anak. Orang tua ini rela ngeluarin duit buat investasi di kecerdasan anaknya. Menurutku buku ini bakal laku. Ini kan hal baru dan aku nggak terlalu ngerti soal ini atau apa itu pemasaran online. Tapi aku punya teman yang jadi presiden grup penerbitan besar. Aku bisa kenalin dia sama kamu dan lihat apa kalian bisa kerja sama. Oh, terima kasih banyak. Tapi aku baru mulai. Nggak tahu orang lain mau kerja sama nggak. Di bisnis ini aku nggak akan pernah nolak. Ini cuma awal dan masih ada ruang buat berkembang. Aku akan bantu hubungi mereka dan lihat gimana. Terima kasih. Kalau gitu aku duluan ya, ada rapat siang ini. Kalian makan pelan-pelan. Kamu belum kenyang kan? Nggak makan. Banyak kamu makan banyak. Masakan Haiming enak. Oh. Lihat kamu belum kenyang sama sekali. Silakan duduk-duduk. Oke kalau gitu aku duluan. Dah. Tolong. Baik-baik sama Haizao jangan. Khawatir aku akan dah. Kamu ngapain? Makan. Makan kamu masih. Berani makan. Kakak, Kenapa kamu buka toko online yang berantakan?
Apa kamu mau bikin aku marah sampai mati? Ah, kamu nggak kerja dengan baik, apa yang mau kamu lakukan? Kak Sucun, habiskan dulu makananmu. Apa yang kamu makan? Apa nanti masih ada makanan untuk dimakan? Anak-anak, Kalian sangat keras kepala. Sucun, kamu sama sekali nggak bilang aku. Apa kamu sudah merencanakan ini dari awal? Katamu. Ada apa denganku? Aku bosan makan sendirian bagaimana? Kalau kita makan bersama malam ini, Ah. Oke. kenapa kamu begitu penurut? Kamu bahkan gak tahu. Setiap kali aku minta sesuatu darimu, aku takut itu terlalu banyak. Aku seharusnya bersamamu. Tapi aku terlalu sibuk kerja dan gak bisa melakukannya. Kamu minta aku menyesuaikan diri denganmu. Kadang-kadang aku selalu berpikir, barangkali aku gak seharusnya memilikimu dan membiarkanmu sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri, semua ini adalah keinginanku. Sendiri mau makan apa? Aku ingin masak untukmu. Aku beli banyak buku masak. Mau jadi kelinci percobaanku? Oke. Malam ini aku akan coba pulang lebih awal, agar kita bisa makan tepat waktu seperti biasa. Oke, sudah diputuskan, sampai jumpa. memasak butuh imajinasi. Hai Zhao nggak pernah benar-benar jago soal itu. Dulu, aku cuma bisa bikin telur dadar sederhana dengan tomat. Atau sup mentimun dingin kentang dan daging babi. Sekarang, meski aku nggak jadi ibu rumah tangga secara nama setengah-setengah, aku udah kayak ibu rumah tangga. Aku harus meningkatkan kemampuan masakku untuk menarik perhatian perut seorang pria. Hai Zhao tersentuh saat dia memikirkan, bagaimana dia bisa dengan mudah membuat meja penuh dengan hidangan lezat. Jadi dia bekerja keras pada resepnya. Meskipun hari ini, saya mencoba seri masakan rumahan. Saya menemukan bahwa setiap hidangan tidak mudah dibuat. Daging sapi dipotong searah serat. Daging babi dipotong melawan serat. Hei kakak, apa itu serat daging? Bagaimana cara membaca serat daging? Saya tidak mengerti. Buku itu mengatakan untuk memotong searah serat. Mengapa saya harus memotongnya ke arah yang sama? Saya belum pernah menyentuh daging mentah sebelumnya ketika saya kecil. Saya selalu meminta orang lain untuk mengurusnya. Saya memasak. Selalu baik. Untuk memiliki banyak keterampilan, siapa tahu mungkin suatu hari nanti saya akan menjadi koki. Oke, jangan tanya saya hanya bertanya tentang memotong daging. Anda hampir menemukan semua privasi orang lain. Lupakan, saya akan memotongnya sendiri dah. Potong 2 daun bawang. Ke arah yang sama dan potong menjadi daun bawang cincang. Halo. Anda tidak diizinkan masuk. Siapa yang menyuruhmu datang lebih awal? Anda tidak senang jika saya pulang terlambat, Anda tidak senang jika saya datang lebih awal. Anda merusak rencana saya. Saya pikir saya akan membersihkan semuanya dan menyiapkan semua hidangan. Ketika Anda datang sekarang masih berantakan. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan pergi jalan-jalan dan kembali nanti, ayolah. Anda sangat menyebalkan. Hahaha, kembali ke sini. Maka Anda hanya harus baik dan tidak mencari kesalahan saya. Maka Anda bisa tinggal. Ya Tuhan, ini adalah lapak yang Anda siapkan.
Tunggu Anda membersihkannya, saya harus kembali besok pagi. Jangan mencari kesalahan. Dengan saya duduklah. Saya akan siap sebentar lagi. Baca majalah. Saya bilang Anda harus mencari pekerja paruh waktu untuk membantu Anda membersihkan dan kerjakan beberapa pekerjaan aneh. Bagaimana kamu masuk? Kata. Seorang pria menjauhi dapur. Diucapkan Pao dengan nada kedua. Aku tahu cerita Pao Ding, tapi aku pikir Bao Shu terdengar sangat bagus dan hidup. Dan ketika aku membuka panci tekanan ini nanti, aku akan merasa bersemangat tentang ledakannya. Hei, aku bilang main saja dengan senjata ringan, jangan main. Dengan senjata berat itu berbahaya. Hei. Oh. Kenapa kamu menuangkan ini keluar? Anggap saja sebagai pengorbanan di jalan menuju revolusi. Kamu tahu? Daging ini memiliki garis. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kerutan? Oh, oke, cepat keluar. Berhenti membuat masalah. Cepat keluar. Oh, bagaimana bisa begitu jelek? Oh. Lembaran tahu dingin. Datang ke sini. Suatu waktu lagi, aku sarankan kamu membaca buku tentang budaya anggur. Anggur merah ini harus dipasangkan dengan daging merah dan ikan dengan anggur putih. Tapi hari ini lupakan saja, jangan. Minum bagus untuk minum sedikit. Aku tidak menyangka ada lebih banyak borjuis kecil daripada aku. Borjuis kecil yang sebenarnya adalah borjuis tua yang terakumulasi melalui waktu dan pengalaman. Borjuis kecil muda yang disebut hanyalah pencarian yang tidak terduga. Apa itu borjuis kecil? Borjuis kecil mengacu pada aset kecil. Itu bukan borjuis. Itu hanya jenis orang yang punya uang dan ingin pamer. Bukan anak muda. Kapan kamu membeli? Ikan kecil. Pagi ini. Apakah itu hidup? Tentu saja aku menangkapnya sendiri. Kenapa tidak? Kamu mencobanya? Bagiku itu terlihat seperti ikan mati. Ah. Apakah kamu melihatnya membunuhnya? Bukankah dia membawanya masuk dan membunuhnya? Anak kecilku telah tertipu lagi. Ketika membeli ikan, kamu harus melihatnya dibunuh. Ini sangat berdarah. Tadi masih hidup dan bergerak. Tapi ketika keluar sudah berdarah. Saya tidak mau itu. Lalu saya penasaran karena kamu begitu penuh belas kasih. Kenapa kamu tidak makan? Makanan vegetarian. Kenapa saya harus makan makanan vegetarian? Saya hanya tidak bisa melihatnya dibunuh. Ketika saya memakannya, saya hanya memperhatikan rasanya. Bagaimana dengan mapo tofu itu? Ayo kita keluar untuk kenapa tidak enak? Pasti karena garam yang kita beli hari ini terlalu asin. Kalau tidak, kamu harus makan lebih banyak nasi dan lebih sedikit sayur. Haha. Saya akan menghidangkan. Nasi untukmu. Kalau tidak, ayo kita makan di luar. Apa masalahnya? Saya lupa memasak. Haha. Ha.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita keluar jalan-jalan. Bagaimana bisa kamu lupa memasak? Kenapa kamu datang terlambat? Saya menemukanmu dan kamu. Terlihat sangat tidak bahagia. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa saya. Hanya sedikit lelah. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Tidurlah, sudah larut malam. Saya hamil. Saya akan mengatasinya. Apa yang harus diatasi? Saya akan aborsi sendiri, kamu tidak perlu khawatir. Kenapa saya harus aborsi? Bagaimana saya bisa menyimpannya? Ini adalah anak. Di mana kamu menyembunyikannya? Apa yang kamu sembunyikan? Ini adalah anak saya, Song Siming. Berlarian di jalanan. Lahirkan. Dia sebagai hadiah untuk saya jika saya tidak melahirkan. Pergi darinya dan... Dia masih hidup. Jika kamu masih mencintaiku. Tidak, bagaimana aku bisa membiarkan anakku lahir tanpa seorang ayah? Dia akan didiskriminasi. Bagaimana dia bisa tidak punya ayah? Aku adalah ayahnya. Tidak ada yang akan mendiskriminasi dia. Tidak ada. Di kota ini. Memandang rendah dia. Oh tidak, aku belum menikah dan tidak punya izin kelahiran. Rumah sakit pasti tidak akan membiarkan aku. Melahirkan anak apa yang kau inginkan dariku? Jika surat kelahiran tidak disetujui, ibuku akan memukulku sampai mati. Bagaimana dia bisa membiarkan aku melahirkan anak tanpa menikah? Jika aku bicara dengan ibumu, dia pasti akan setuju. Siapa yang... Kau pikir dirimu? Kau pikir semuanya ada di bawah kendalimu? Aku adalah putrinya, dan kami belum menikah. Aku bahkan tidak punya status resmi. Aneh jika dia mendengarkanmu. Maka kamu lahirkan anaknya dulu. Lalu aku akan pergi dan minta maaf. Aku mengerti. Kamu hanya menginginkan anak, bukan aku sama sekali. Aku masih tidak menginginkannya. Aku tidak ingin mengubah hidupku menjadi sebuah simpul yang tak terurai. Setelah aku mengikutimu, aku merasa hidupku sudah cukup membingungkan. Aku tidak tahu di mana masa depan. Sekarang aku tidak bisa menangani anak lain. Jika suatu hari aku ingin melepaskanmu, aku tidak bisa melepaskanmu dan aku akan terjebak oleh anak itu. Ada kasus yang harus kamu tangani sendiri. Tanyakan detailnya pada Chen Sifu. Sehi Guansong, itu harus dilakukan dengan sempurna. Tidak masalah. Juga. Aku punya masalah lain yang menyusahkan. Tahukah kamu di mana aku bisa menemukan pengasuh yang penyayang? Mbah?
Aku mencari seorang pengasuh yang bisa merawat ibu hamil dan anak-anak. tidak terlalu tua tapi terpercaya dan berpengalaman. Aku perlu dia tinggal bersamaku sepanjang hari. Siapa yang hamil? Oh. Aku tahu itu kamu masih sebaik dulu. Dan belum mulai lagi. Kebetulan aku punya kandidat di sini. Aku saudara jauh. Tapi dia seorang janda. Aku tidak tahu apakah kamu keberatan kalau dia jujur dan efisien dalam bekerja. Karena dia janda, dia bisa tinggal di sana dalam jangka panjang. Oke, itu dia. Aku akan memberikan semua kunci rumah padanya. Dan gajinya kamu biarkan dia membuka pintunya. Aku akan menambahkan 500 lagi ke kuotanya selama dia bisa merawat anak dengan baik. Aku sudah lama melihat bahwa kamu bukan orang yang sentimental. Kamu tidak akan bekerja keras, kecuali kamu mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa lepas dari cengkeramanmu. Lihat apa yang telah kulakukan. Aku sibuk lama tapi akhirnya malah membantumu mencari cewek. Memalukan. Oke, terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan mentraktirmu pesta pernikahan. Lain kali akhirnya, aku mendengar kamu bilang mentraktir semua orang. Mana anggurnya? Simpan dulu. Aku akan mengurus masalahmu sekarang lalu kita bisa menabung untuk pesta bulan purnama bersama. Pengasuhnya akan datang dalam 2 hari. Terima kasih. Set meja makan ini cukup bagus. Berapa harganya? 29.800. Oke. Mari kita pesan set ini. Ada apa? Hanya meja makan ini yang tidak bagus. Jangan khawatir, dengarkan aku. Hei Mbak. Aku sekarang sibuk, aku akan meneleponmu nanti. Dah, apakah? Semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja tapi kamu pasti sibuk. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menghubungi saya selama ini? Saya ingin bertemu denganmu. Datang ke tempat saya untuk makan siang. Siang ini makan malam, makan siang. Saya ada kilos malam ini. Dan tidak bisa menunggu datang sekarang. Saya datang. Hai. Masuk cepat. Hai, halo, siapa ini? Bibi baru saya. Kamu mengundang Bibi dan membawanya keluar? Oh, Ini bukan hadiah. Biarkan dia mengikuti saya dan tidak bisa meninggalkan saya sedetik pun. apa kamu bodoh? Tidakkah dia mempercayaimu? Mencari seseorang untuk memantau kamu. Kekasih selalu tidak bisa dipercaya. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang dirimu sendiri? Ini sangat buruk. Faktanya adalah, Bibi, beli buah dulu, saya akan menghubungi kamu. Nanti oke, ada kios buah di seberang jalan. Dah, selamat tinggal, selamat tinggal. Song bukan orang seperti itu. Dia mencari seseorang untuk mengikuti saya karena Apa? saya hamil. Apa yang kamu katakan? Saya hamil. Saya baru saja periksa pagi ini dan bayi itu berusia 9 minggu. Semuanya normal. Usianya 9 minggu. Kamu bisa melakukan
Aborsi medis dalam 6 minggu kamu akan menderita saat melakukannya. Oh, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Kamu bahkan tidak tahu kamu hamil. Kamu seharusnya datang bertanya kepada saya lebih awal sehingga saya bisa membawamu untuk aborsi. Saya tidak ingin aborsi, saya ingin melahirkan bayi ini. Apa? Kamu gila? Bagaimana kamu bisa melahirkan bayi ini? Song Siming punya istri, jadi bagaimana kamu bisa melahirkan? Untuknya? Apa? Gunanya punya anak dengannya? Apa kamu orang dewasa bingung? Apakah kamu denganmu seumur hidupnya? Jangan bodoh. Ayo ikut saya untuk aborsi. Aku akan menganggapnya sebagai diperkosa. Aku hamil secara tidak terduga. Setelah diperkosa, bisa menjadi ibu tunggal kan? Apakah kamu tahu berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk menjadi ibu tunggal? Seluruh hidupmu diinvestasikan di dalamnya. Kamu bilang kamu sekarang bersama Song Siming. Kamu tidak bisa putus bahkan jika tidak punya anak, apalagi jika punya anak. Kamu tidak akan bisa melepaskan dia bahkan jika kamu mau. Hei, gunakan otakmu, oke? Jika kamu tidak menikah di masa depan, benar-benar tidak akan menikah. Jika kamu menikah, bagaimana orang akan melihatmu dan anak itu? Anakmu berasal dari pernikahan yang tidak normal dan orang akan mendiskriminasi dia dan meragukan karaktermu. Sungguh lucu. Kamu masih punya anak? Dan biar aku katakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan jika kamu bercerai dan menikah lagi, bahkan jika suamimu meninggal dan menikah lagi, itu akan jauh lebih baik daripada situasimu sekarang. Bagaimana dia? Apa pendapatnya? Itu hanya tangisannya. Dia sangat menyukainya. Aku benar-benar tidak bisa memarahinya. Dia sangat menyukainya. Mengapa dia sangat menyukainya? Apa hak dia untuk menyukainya? Apa tanggung jawab dan kewajibannya? Dia hanya bilang, lahirkan dan selesai. Status kehidupan seperti apa yang bisa dia berikan padamu, Haizao dan anak itu? Haizao, biarkan aku katakan, untuk seorang anak, tanggung jawab dan kewajiban seorang wanita akan selalu lebih besar daripada pria yang hanya menabur benih untuk kesenangan. Oh, aku tidak ingin datang. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Tapi aku tidak bisa tidak datang. Karena aku masih akan membutuhkanmu untuk menutupiku di depan ibu di masa depan. Aku tidak akan menutupimu. Kakak, aku harus punya anak ini. Aku telah memikirkan semua masalah yang kamu sebutkan. Aku bukan anak di bawah umur. Tapi pikirkanlah, jika dia bersikeras, aku bersikeras, tidak akan ada jarak antara dia dan aku. Dan dia pasti akan meragukan ketulusanku padanya. Pikirkanlah, dan orang-orang bilang bahwa jika kamu mencintainya, kamu harus memberinya anak. Tapi aku masih tidak percaya dengan karakternya. Apakah dia akan meninggalkan kita, ibu dan anak, dan membiarkan kita sendirian? Dia bahkan bisa merawat orang-orang yang tidak ada hubungannya dengannya. Lalu ini adalah darah dagingnya sendiri. Apakah dia tidak akan peduli? Dan di hatiku aku masih berharap suatu hari dia mungkin menikahiku. Jika tidak ada ikatan antara dia dan aku, maka kita bisa putus begitu saja. Kamu ingin menggunakan anak sebagai ikatan. Menggunakan anak untuk mengikatnya. Biarkan aku mengingatkanmu. Ini adalah kehidupan. Bukan mainan, bukan beban. Kamu bilang antara kamu dan dia kamu bisa putus begitu saja. Aku sama sekali tidak ambigu. Tapi kita punya anak, bagaimana kamu akan putus? Beritahu aku bagaimana kamu akan putus. Siapa yang akan menanggung konsekuensinya setelah kamu putus? Aku percaya bahwa suatu hari ingin menikah. Aku pasti akan menemukan seseorang yang mencintaiku dan ingin menikahiku. Aku bahkan sudah memikirkan skenario terburuk. Paling-paling aku akan membawa anak itu ke luar negeri sendirian. Jangan memanfaatkan toleransi publik. Apakah kamu pikir memiliki anak di luar nikah adalah istilah yang mulia? Apakah kamu pikir masyarakat akan memaafkan mereka yang menghancurkan keluarga? Biarkan aku memberitahumu. Tidak peduli bagaimana masyarakat berkembang. Tidak peduli bagaimana toleransi publik ditingkatkan. Standar moral akan selalu ada di sini. Aku sedang berbicara tentangmu. Kamu bilang kamu adalah lulusan universitas ternama, kamu memiliki penampilan yang baik dan pekerjaan. Mengapa kamu tidak melakukan hal lain? Harus terlibat dalam hal seperti ini? Apakah kamu ingin aku menjadi saudarimu? Ada apa, saudari? Apakah aku gagal membesarkanmu dengan baik? Dan bahkan jika kamu melahirkannya, apakah kamu benar-benar tidak takut orang lain akan menunjuk padamu dan anakmu? Jika kamu begitu tidak bertanggung jawab, anakmu mungkin akan membencimu seumur hidupnya. Kakak Song bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, ibu dan anak. Saya sudah memikirkannya. Selama dia bersama kita, kita aman. Selama dia melindungi saya tidak takut apapun. Kita akan bicara tentang masa depan nanti. Saya sudah memutuskan, jangan coba membujuk saya lagi. Saya mengatakan ini hari ini. Kuo Haizao, jika seorang pria bisa diandalkan, bahkan babi pun bisa memanjat pohon. Kak, bisakah kamu tidak terlalu pesimis? Jangan mengambil semua tanggung jawab pada dirimu sendiri. Saya pikir terkadang kita harus belajar mempercayai orang lain. Haizao tidak pesimis karena saya
Fakta telah membuktikan bahwa hanya orang pesimis yang hidup lama sepanjang sejarah. Ingat apa yang saya katakan. Kita mengandalkan diri sendiri, bukan langit atau bumi. Furnitur kita semua diimpor dari Italia, menampilkan desain dari beberapa desainer terkenal. Gayanya sangat klasik, dan pengerjaannya sangat halus. Sekarang, pemilik rumah telah berubah, dan Haizao bisa mendekorasi ruangan sesuka hatinya. Awalnya dia menyukai garis-garis sederhana dan ruangan terang dari furnitur IKEA. Tapi Song Siming mengejeknya sebagai generasi muda yang tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Lalu pindahkan yang ini sedikit lebih ke sini. Hei, hati-hati. Oke. Apakah bagian belakangnya sejajar? Ini. Sejajar sudah sejajar, kamu bisa membawanya sekarang. Terima kasih, sama-sama. Hanya orang tua yang akan menyukai furnitur semacam ini. Hanya anak kecil yang akan menyukainya IKEA. Kesenjangan generasi. Dalam selera. Hehehe, potongan-potongan ini bagus. Warna dan ukurannya cukup pas, yang ini oke. Hei, lihat ke sana. Itu tidak buruk. Hanya sedikit. Terkelupas tidak masalah, saya bilang, jika rusak kita bisa mengambil seluruhnya. Yang nggak masalah kalau punyamu ada yang pecah. Hei, Yang ini bagus, kamu ambil. Yang ini ada yang pecah, ayo sini. Yang ini bagus, ambil. dan kasih tahu aku yang bagus-bagus dulu. Ya. Ya, beli bareng. Ya, satu set dapur. Dapur ya. Ya, berapa lebih murahnya? Oh, beneran? Oh. Pelan-pelan. Hati-hati belakangmu. Ya ampun. Renovasi ini aku harus naik turun lantai 6 berkali-kali. Setiap hari. Terima kasih. Semakin besar semakin susah bikinnya, hampir jadi. Bentuknya kamu ngomong. Apa sih? Ini anakku. Kamu suka? Aku biasa aja. Tapi Song suka. Dia pegang perutku setiap hari. Katanya kalau punya anak di usia tua jadi sangat dimanja. Benar juga. Kayaknya dulu waktu muda dia nggak punya banyak waktu lihat anaknya tumbuh. Sekarang dia sangat sayang dan rindu. Padanya sekarang dia tinggal sama kamu setiap hari. Nggak seburuk itu, tapi dia datang lihat aku setiap hari bikin aku tenang. Haizao, jujur aja. Beneran nggak mau nikah sama dia jadi istrinya? Ada apa dengan nikah? Kayak kamu, jalanin jalan pernikahan yang sama. Dari suka ke bertengkar dan lalu bosan satu sama lain. Gimana kalau nanti ada cewek lain yang saingin aku di masa depan? Bukannya cari masalah? Kenapa sekarang kamu jadi pesimis banget? Siapa yang ngajarin kamu pikiran-pikiran ini? Gimana bisa nggak nikah?
Kalau seorang pria mencintai seorang wanita, dia harus memberinya pernikahan yang bahagia dan rasa aman. Dia bahkan tidak bisa memberimu sebuah janji. Apa ini cinta? Apa gunanya? Janji-janji? Janji macam apa yang bisa dipegang? Pernikahan adalah sebuah janji. Dia menikahi istrinya. Jadi jika mereka bercerai, apakah janji itu masih ada? Kamu dan Suchun juga sudah menikah. Apa dia memberimu kebahagiaan dan rasa aman yang kamu inginkan? Menurutku kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan begitu saja. Ini adalah perasaan yang mendalam di hati. Mungkin lebih kepada hal-hal yang mungkin tidak kamu sadari. Kepercayaan mutual di saat-saat biasa. Tapi begitu sesuatu terjadi padamu atau ada keadaan darurat, rasa ini akan muncul dengan sendirinya. Aku selalu berpikir bahwa cintaku telah habis termakan oleh kehidupan. Sampai Suchun mengalami masalah. Aku sadar bahwa dalam kehidupan ini dia dan aku berada di kapal yang sama. Mari kita tidak bicara tentang masa-masa indah, tapi kita pasti bisa berbagi masa-masa sulit. Inilah yang kumaksud dengan kebahagiaan. Hai Zhao. Aku harap kamu bahagia. Buka pintunya. Halo. Halo, apakah kalian adalah penduduk komunitas ini? Kami datang hari ini untuk membahas sesuatu dengan kalian berdua. Kami ingin kalian menandatangani formulir klaim kami untuk mengajukan kompensasi. Kalian mungkin belum tahu tetapi total luas rumah kalian lebih kecil dari yang tertera di kontrak luasnya. Lebih kecil sekitar 27 meter persegi. Yang berarti lebih dari 20.000 yuan telah dikorupsi oleh mereka. Oh, bayangkan. Lebih dari 20.000 yuan per rumah tangga. Ada lebih dari 400 rumah tangga di komunitas kita. Berapa banyak uang yang telah mereka korupsi dari kita? Ini semua uang hasil jerih payah kita. Bagaimana bisa kita memberikannya kepada mereka secara gratis? Ya. Kamu bilang begitu kan? Saya ingin bertanya apakah setiap rumah tangga kekurangan 27 meter persegi? Tidak. Beberapa bangunan lebih banyak. Beberapa bangunan lebih sedikit. Khususnya rumahmu 27 meter. Luas saya sama dengan Jadi milikmu. Kita di sini kali ini untuk menuntut perlindungan hak. Dan berharap semua warga di komunitas kita bisa mendukung kita. Hanya dengan bersatu kita bisa mengalahkan pengusaha tidak bermoral. Oke, lihat. Itu. Dan kali ini kita memprotes biaya pengelolaan properti. Kamu bilang kita membayar biaya pengelolaan properti kan? Tapi kita tidak mendapatkan layanan yang seharusnya. Lihat. Sampah di komunitas kita sudah menumpuk dan tidak ada yang membersihkannya. Selama ini. Komunitas kita masih dalam pengelolaan terbuka lebih cepat. Atau lambat sesuatu akan terjadi. Apalagi jika ada keluarga dengan anak-anak bagaimana? Jika ada orang asing datang dan membawa anak-anak itu. Jadi kali ini kita sangat mengusulkan agar komunitas kita memperkuat manajemennya. Jadi tolong tanda tangan oke. Oke, tunggu sebentar, masuk. Oke, maaf. Mengganggu tidak apa-apa. Ruanganmu bagus dan cahayanya bagus. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, tetanggamu di lantai 4 di bawah. Cukup aneh. Kami pergi memberitahunya dengan niat baik bahwa rumahnya lebih kecil. Tapi dia tidak menghargainya dan menolak untuk menandatangani. Kitalah yang memprotes biaya manajemen properti. Hahaha. Aku tidak tahu apakah kalian mengenalnya. Jika kalian akrab dengannya, bisakah kalian membantu kami membujuknya? Oke, tidak masalah. Begitu saja. Kalau ada kabar kami akan memberitahumu. Oke, dan aku punya rencana. Kalau tidak berhasil, kita akan menyewa pengacara untuk menuntut mereka. Adapun biayanya tidak akan mahal jika kita bicarakan baik-baik. Oke. Kalian berdua sibuk ya, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, oke, terima kasih, oke. Oke, sampai jumpa. Biarkan aku.
Mulai dengan kalimat ini dari Cao Cao. Aku tetap akan pergi bersamamu. Berapa lama lagi kau akan menunda? Kenapa? Bercerai. Kenapa? Dulu kau menghindariku lalu berubah begitu banyak. Dan sekarang sudah beberapa hari kau belum pulang. Aku merasa kau semakin menjauh dari keluarga kita. Meski aku tak ingin meninggalkanmu, kau pasti akan membahasnya cepat atau lambat. Kapan kau akan bicara padaku? Apa? Kau tak punya yang lain untuk dikatakan saat melihatku? Kapan kau akan pulang dan memperlihatkan wajah baikmu padaku? Jangan tanya apa aku punya sesuatu. Aku tak mau pulang meskipun aku tak melihat wajahmu setiap hari. Kalau kau benar-benar ingin pergi, terserah kamu. Akhirnya aku menunggu momen ini. Dan kau masih bertindak, seolah-olah akulah penyebab situasi hari ini. Song Siming. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, dan tak pernah mengecewakanmu. Sejak kau tinggal di asrama tunggal, sekarang kita punya Ting-Ting. Aku membesarkannya sendirian. Kau pergi ke luar negeri untuk studi lanjutan selama setahun, dan aku mengurus segala sesuatu di rumah, mulai dari pengeluaran besar yang dibutuhkan keluarga, hingga hal-hal kecil seperti obat-obatan yang harus dikirimkan saat orang tua sakit. Bahkan uang untuk kelahiran keponakanmu aku selalu sibuk. Apakah kamu tahu kapan ulang tahun orang tuamu? Di hari-hari tersulitmu. Aku membawa Ting-Ting pulang ke rumah orang tuaku untuk makan gratis, dan menggunakan ibuku sebagai pengasuh, agar bisa bertahan hidup hingga sekarang. Aku benar-benar tidak ingat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini selama bertahun-tahun? Berapa kali kamu telah mengajari anak-anak mengerjakan PR? Bisakah kamu pulang saat kamu tidak minum-minum di luar? Kamu adalah suamiku. Aku tidak ingin kamu menjadi glamor atau sukses. Itu hanya untuk pamer. Yang aku inginkan adalah teman hidup untuk masa tuaku dan ayah bagi anak-anakku. Ayah? Tapi sekarang aku tahu bahwa semua yang aku bayar selama lebih dari 10 tahun, bukan untuk diriku sendiri, juga bukan untuk seseorang yang akan mendukungku dan membantuku mencapai tujuanku saat aku tua. Sebaliknya, aku telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Aku telah melalui semua kesulitan dan akan meninggalkan kebahagiaan untuk generasi berikutnya. Song Siming, kamu bilang saat kamu kembali aku akan memberimu wajah masam. Ya, itu benar. Karena aku memang tidak bisa tertawa. Setiap pagi saat aku bangun, bantalku basah, hatiku dingin, dan rumah ini kosong. Kamu masih ingin aku merendahkan diri dan memohon perhatianmu dan menyenangkanmu. Saat kamu kembali. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Mari kita berpisah dengan damai. Aku tidak akan menyalahkanmu karena begitu kejam, begitu berubah-ubah, dan begitu tidak tahu berterima kasih. Karena wanita seusiaku seharusnya sudah mengerti bahwa semua pria itu sama. Saat mereka muda mereka butuh pijakan. Saat paruh baya mereka butuh suntikan adrenalin, dan saat tua mereka butuh tongkat penopang. Aku pantas menjadi pijakan, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tetapi tolong jangan tambahkan kekejaman pada ketidakpedulianmu dan alihkan tanggung jawab keluarga kepadaku. Jika kamu tidak mencintaiku, ya sudah, jangan bicara tentang benar atau salah. Jangan bicara tentang siapa yang telah menyakiti siapa. Jangan labeli dirimu sebagai orang yang bermoral. Aku seharusnya tidak marah padamu. Tetapi kamu adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa menoleransi emosiku. Aku harus menunjukkan pengendalian diri kepada semua orang. Dan sisi paling toleranku. Orang itu tidak berbentuk.
dan mengambil bentuk apapun yang diberikan padanya mereka. Bisa bulat atau persegi. Aku hanya di rumah. Bersamamu. Aku tidak punya batasan. Dan aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Terima kasih telah menoleransiku. Dan memberiku sebuah rumah. Selama bertahun-tahun. Jangan salah paham. Aku tidak sedang memberikan pidato perpisahan. Aku dengan tulus berterima kasih. Aku tidak akan menceraikanmu. Jangan pernah memikirkannya. Jangan punya ide ini lagi. Ada alasan lain mengapa aku tidak pulang beberapa hari ini. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal sentimental. Hari ini, kita akhirnya punya kesempatan untuk duduk dan berbicara. Aku akan jujur padamu sehingga kamu tahu. Apa yang sedang terjadi, aku sedang menghadapi rintangan sekarang. Jika aku bisa melewatinya, aku akan menjadi naga. Kamu sebaiknya siap secara mental. Untuk apa yang akan terjadi ini? Bukan hanya satu hal, tetapi banyak hal. Sebenarnya, aku sudah mengantisipasi situasi ini. Apa yang terjadi padamu? Seseorang memberitahuku bahwa Sekretaris San sedang mengumpulkan bukti. Melawanku dia tidak akan puas. Menghadapimu kecuali dia menjatuhkanku, apa gunanya menghadapimu? Apakah kamu bisa melewati rintangan ini? Sepenuhnya tergantung pada takdir. Jadi dari mana mereka akan memulai? Itu yang ingin aku tahu. Aku punya terlalu banyak duri di tubuhku. Penasaran bagian mana yang akan meledak. Ada terlalu banyak ranjau tersembunyi. Song Ziming, jujur saja katakan padaku. Apalagi yang kau lakukan selain menerima uang? Jangan tanya. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Hanya menerima uang sudah cukup membuatku menghabiskan sisa hidupku di penjara biar. Aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak tahu harus menaruh semua uang itu di mana. Jadi aku menemukan orang yang bisa dipercaya untuk meminjamkan dan meminjam uang. Seharusnya tidak terlalu serius. Bagaimanapun, aku sudah mengumpulkan uangnya baru-baru ini. Jika situasinya tidak baik, kita akan mengembalikannya. Aku sudah mencatat semua orang yang memberikan uang. Kita akan mengembalikan barang-barang aslinya satu persatu. Kamu pikir hanya dengan menghabiskan uang kamu bisa melakukannya? Terlalu sederhana aku. Tidak akan mengatakan lagi. Aku tidak bisa tidur. Aku benar-benar menyesal mengirimmu ke jalan ini. Jika kamu pergi dan tidak kembali, kamu membawa kami pergi setelah tahun baru.
Mungkin kita sedang menjalani kehidupan yang tenang dan stabil di luar negeri sekarang. Aku tidak perlu khawatir di ranjang siapa kamu tidur setiap malam. Dan aku tidak perlu takut bahwa kamu akan ditangkap. Ya. Aku telah melewatkan terlalu banyak hal dalam hidupku aku. Tidak memperhatikan bagaimana Ting-Ting tumbuh besar. Aku tidak menemanimu menonton film. Dalam terburu-buru. Aku menyadari bahwa kita sudah tua. Jika waktu bisa kembali, aku akan menjalani hidup yang berbeda. Aku tidak perlu terlalu kaya. Aku akan pergi ke pasar sayur setiap hari dan khawatir tentang menerbitkan makalah dan mengevaluasi gelar profesional aku akan khawatir karena putriku tidak bisa masuk sekolah yang bagus. Mungkin ini adalah kehidupan yang bahagia, tapi aku tidak menyadarinya sebelumnya. Apa yang terlewat dalam hidup ini ya sudah terlewat. Jika ada kehidupan setelah mati, aku akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda dan menjadi kerbau bodoh. Memegang tanganmu, tidak terbang terlalu jauh atau terlalu tinggi. Kamu memang luar biasa. Hal yang paling aku benci darimu adalah kamu selalu menanggung semuanya sendiri. Aku adalah istrimu. Bahkan jika kamu benar-benar masuk penjara, aku akan membawakanmu makanan penjara. Kenapa kamu selalu menanggung semuanya sendiri? Jangan khawatir. Kita bukan orang jahat. Setidaknya di usiaku sekarang, aku belum pernah melakukan hal yang merugikan. Orang lain jangan percaya pada takdir menyerah saja. Jangan khawatir. Apa yang akan datang ya akan datang. Tidak ada gunanya takut. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi orang jahat dalam hidupku. Kelebihan dan kekuranganmu bukan untuk kamu yang menilai. Tidurlah.